Peradaban Islam pada periode modern berbeda dengan peradaban Islam klasik yang gemilang. Periode modern peradaban Islam ditandai dengan masa kolonialisasi bangsa-bangsa Eropa di dunia Islam. Hal ini berdampak besar pada kehidupan sosial, politik, ekonomi masyarakat Muslim. Kolonialisme bangsa-bangsa Eropa di dunia Islam sejak abad ke-16, berbagai kekuatan kolonial Eropa seperti Belanda, Inggris, Prancis, dan Portugis mulai memperluas pengaruhnya di kawasan dunia Islam. Mereka mengambil alih kekuatan sumber daya alam dan mengeksploitasi negara-negara Muslim. Dampak kolonialisme Eropa terhadap peradaban Islam. Dari sisi politik, kolonialisme melemahkan kekuasaan politik Muslim, menjadikan mereka sebagai pihak yang tunduk di bawah pemerintahan kolonial Eropa. Sisi sosial budaya, masuknya budaya Eropa dan kristenisasi menggerus identitas dan tradisi masyarakat Muslim. Sisi ekonomi negara-negara Muslim dieksploitasi untuk kepentingan kolonial, menghambat pembangunan ekonomi domestik. Perubahan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Pertama, pergeseran struktur kekuasaan politik dan ekonomi berpindah dari tangan elit Muslim ke penguasa kolonial Eropa. Yang kedua, transformasi sosial, muncul kelas menengah terdidik yang berorientasi pada nilai-nilai Barat mengikis struktur sosial tradisional. Yang selanjutnya, ketergantungan ekonomi negara Muslim menjadi tergantung pada pasar dan modal asing yang menghambat pembangunan ekonomi mandiri. Tantangan budaya dan identitas umat Islam. Pertama, krisis identitas, maksudnya budaya Barat menciptakan kebingungan identitas di kalangan masyarakat Muslim. Yang kedua, sekularasi, upaya penghapusan peran agama dalam kehidupan publik mengancam tradisi dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, westernisasi, gaya hidup dan budaya Barat dianggap lebih modern dan superior, mengakibatkan pengembalian budaya lokal. Kebangkitan gerakan nasionalisme dan reformasi di dunia Islam. Pertama, perlawanan lokal, bermunculan gerakan perlawanan dan nasionalisme Muslim terhadap dominasi kolonial Eropa. Yang kedua, pembaruan pemikiran, munculnya gerakan reformasi Islam yang berusaha memadukan ajaran Islam dengan modernitas. Yang selanjutnya, independensi negara, berdirinya negara-negara Muslim yang merdeka setelah runtuhnya sistem kolonial Eropa. Perkembangan pemikiran dan intelektualisme Islam modern. Pertama, reformasi pemikiran, upaya merekonstruksi pemikiran Islam agar selaras dengan perkembangan zaman. Yang kedua, kelahiran institusi pendiri, lembaga-lembaga pendidikan Islam modern untuk mengembangkan intelektualisme. Yang selanjutnya, dialog peradaban, interaksi dan pertukaran pemikiran antara Islam dan peradaban Barat. Warisan dan tantangan peradaban Islam di era kolonial. Pertama, warisan, identitas dan nilai-nilai Islam yang tetap kuat di kalangan masyarakat Muslim. Tantangannya, mempertahankan budaya dan tradisi Islam di tengah derasnya westernisasi. Yang kedua, warisan kebangkitan gerakan nasionalisme dan pembaharuan pemikiran Islam. Tantangannya, merumuskan sintesis antara Islam dan modernitas tanpa kehilangan esensi ajaran. Yang ketiga, pembentukan negara Muslim merdeka pasca kolonial. Tantangannya, membangun sistem politik, ekonomi, dan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.